Gak apa. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan ngaji kita pada kesempatan malam kali ini. Kita masih membahas tentang fikih, ya. Kalau kemarin kita sudah membahas hal-hal yang perlu dibersihkan, ya toh, yang perlu disucikan apa saja. Terus tata caranya apa itu, hal-hal yang ada pada toharoh itu. Sebelumnya nabda bi qiraatil basmalah. Kita lanjutkan, yaitu yang selanjutnya adalah macam-macam air dan pembagiannya. Jadi ini ada macam-macam air dan pembagiannya. Pembagian air, ya, pembagian air itu ada beberapa, yaitu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 hal. Ini pembagian itu ada 4. Yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Jadi airnya ini suci, ya, suci dan juga bisa untuk bersuci. Artinya airnya itu bersih dan juga bisa untuk membersihkan, gitu. Lah, air ini apa saja yang disebut dengan air suci dan mensucikan ini? Kalau dalam bahasa Arabnya adalah air mutlak. Air mutlak ini macamnya, yaitu yang pertama adalah air sumur. Air sumur. Air sumur itu air yang suci dan mensucikan. Mbuh sumure sepiro cethake, pokoknya air sumur ini air suci dan mensucikan. Terus yang selanjutnya adalah air hujan. Air hujan, banyu udan itu suci ya, dan dapat untuk bersuci. Artinya kowe lak meneh pas hujan ana kae, lak meneh misalkan wayah arep adus gedhe ya Zainal barane apa wayah udane arep adus gedhe terus bingung-bingung ya. Wah udan menawa deres ngono ora apa-apa, butuh yang tengah lantar bismillahirrahmanirrahim niat ingsun arep adus. Oleh ae, penting kabeh rata. Intine ngono. Ning kono kan ning ndi jenenge ning dhuwur kono kan ora ketok ngono lho. Diuduri ta, ora tingketane cawe tok. Terus selanjutnya ada tadi air sumur, air hujan, terus air laut. Nah, air laut ini semuanya suci. Bahkan hewan yang di dalamnya itu suci semuanya. Ya, hewan di laut itu yang bisa hidup di dalam laut itu suci, suci dan suci dan halal. Lah gambar nemu apa batang ning laut? Ora apa-apa pangan. Tapi lah batang menungso aja pangan, mergone uripe ora ning laut menungso iki. Kan itu. Ula itu uripnya memang uripnya ning jero laut, ya, uripnya di dalam laut ya. Iku halal. Tapi lah ulane iku iso urip di daratan. Artinya habitatnya bukan di dalam laut itu, berarti itu haram karena hidup di dua tempat kan gitu. Sing genah ya pokoknya ambar tongkol ya mbok wis busuk terus kan anset jan sete dilangi kowe ora gila. Kuwi halal. Itu laut. Terus yang selanjutnya yaitu air es. Air es itu juga suci dan dapat untuk bersuci. Artinya air es ini yang tidak suci dan mensucikan ini banyu es ning kutub ana ora kok es sing pokoke ning jero kae. Tahu es sing kok ning jero apa jenenge kuwi? Kulkas itu belum bisa dikatakan suci dan mensucikan. Dia suci tapi kadang tidak bisa untuk mensucikan karena kurang dari 2 kolah. Dan ini air es ini ada syaratnya loh ya, bukan kok melok-melok es terus balokan kok nggih bersuci piye. Ora iso digerujuk nih kan. Bualan nguncang raimu ya moncot ya. Tapi air es ini yang boleh untuk bersuci itu air es yang sudah mencair, artinya sudah melebur.
sudah menjadi air lagi, bukan acid tok, tapi tetap itu iso anu. Terus selanjutnya air embun. Ngerti embun? Embun pagi itu loh. Air embun itu ya bisa dikatakan juga lah enek anu apa jenis bun. Enek aku bun. Bun, air embun atau bun. Bun itu bisa untuk bersuci, bisa untuk digunakan untuk bersuci. Tapi ya nih syaratnya, lah embun kayak nih godhong ngono ki ora mlumpuk ya ora iso penggi bersuci. Ya. Tapi air embun itu misalkan air embunnya itu sudah pok lumpukne entuk eneng kok 10 ember ya paling ora seember lah iso nglumpukne embun seember apa kira-kira iki. Air embun ana apa jenenge embun seember iku iso penggi bersuci. Iso. Air embun. Yang selanjutnya adalah air yang keluar dari mata air, maksudnya banyu sumber. Banyu sumber itu wis genah. Itu tapi syaratnya itu air sumber yang keluar dari anu loh ya, tanah atau batu, artinya sangka alam, bukan sangka Joko, bukan sangka Zainal. Iki lah misalkan sama Joko atau Zainal iki wis ora anu lho ya. Iki wis beda neh, wis beda cerita. Tapi di sini yang dimaksud itu air sumber alam. Bukan kok dari manusia atau hewan bukan, tapi yang alam. Baik, adapun beberapa dalil yang berkaitan dengan air-air yang suci dan dapat mensucikan, itu yang pertama adalah air hujan. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al yutahhirakum bihi. Dalam surat Al-Anfal ini dijelaskan bahwasanya ayat 11, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Nah, jelas ya, artinya ketika ada turun hujan itu mensucikan. Lah jenis mensucikan itu enggak cuma bersih. Namanya mensuci itu semuanya, penyakit dan lain sebagainya kabeh itu akan apa? Akan bersih, akan suci. Artinya ketika turun hujan itu ya kan, virus-virus coro itu sebenarnya sudah hilang. Jadi ini kalau kamu enggak percaya ya, ini ayat Gusti Allah. Liyutahhirakum artinya kamu untuk disucikan. Ya kan, ditahhirakum. Jadi kalau misalkan kowe kenaan penyakit lagi pileken jajal ngudan-udano. Lah ora sesuk tambah pileken. Tapi ketika kalian itu mau menghujan-hujan terus setiap hujan kamu hujanan terus. Tapi susu pilekmu yo mari hilang. Waleh mergane iki masa nggur bendina diudan-udan kiai kan. Pileke barang ya kadang waleh ngono. Terus selanjutnya ini dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, telah bertanya seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Kata laki-laki itu, ya Rasulullah, kami berlayar di laut dan kami hanya membawa air sedikit. Jika kami pakai air itu untuk berwudu, maka akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Nah, jawabnya Rasulullah SAW, air laut itu suci, lagi mensucikan, bangkainya halal dimakan. Ini tak kandak nih kayak. Ini banyu. Ini hadis ini yang meriwayatkan adalah ahli 5 hadis. Menurut keterangan Tirmidzi, hadis ini sahih. Pak Tirmidzi, ya Syekh Tirmidzi mengatakan hadis ini sahih. Ini ada 5 orang perawi hadis ini semuanya mengatakan atau meriwayatkan hadis ini. Artinya laut itu airnya suci dan bangkainya juga halal dimakan. Terus selanjutnya, lama su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ngan bi'rin budha'ah. Qala al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan. Artinya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya bagaimana hukumnya sumur bud'ah,
ya Buda'ah, beliau berkata airnya tidak dinajisi suatu apapun. Artinya sumur gayan wingi lho, Buda'ah itu sumur gayan sing dicelukne ana kae, sing tukang dicikuki iku piye? Kira-kira piye Rasulullah apa iki banyune anu? Kena apa ora dingge wudu apa dingge adus ngono entuk apa ora? Ternyata katanya Rasulullah air di dalam sumur itu tidak najis dan bisa untuk bersuci meskipun itu seberapapun. Selanjutnya adalah perubahan air yang tidak menghilangkan keadaan atau sifatnya atau suci mensucikan walaupun perubahan itu terjadi pada salah satu dari semua sifatnya yang 3 warna, rasa dan baunya adalah sebagian berikut. Pertama, ini perubahan-perubahan air ya, perubahan-perubahan air. Yang pertama adalah berubah karena tempatnya, seperti air yang tergenang atau mengalir di batu belerang. Nah, ini air ini berubah karena apa? Berubahnya itu karena di batu belerang itu masih bisa untuk bersuci. Terus berubah karena lama tersimpan seperti air kolam. Seperti air kolam itu, kaya kowe ndek kolam kok berubah. Tapi iki ndelalah ora kecemplungan apa jenenge ora kecemplungan najis apa-apa. Suwe pokoknya kono masih bisa digunakan untuk bersuci. Terus berubah karena sesuatu yang terjadi padanya seperti berubah disebabkan ikan atau kiambang. Iku berubah karena disebabkan ngono kuwi lumut apa-apa ngono kuwi juga masih bisa untuk bersuci. Yang selanjutnya berubah karena tanah yang suci. Begitu juga segala perubahan yang sukar memeliharanya, misalkan berubah karena daun-daunan yang jatuh dan pohon-pohon yang berdekatan dengan sumur atau tempat-tempat air itu. Nah, itu juga airnya itu masih tetap suci. Seperti itu ya. Mungkin cukup itu dulu ngaji kita pada kali ini dan kita lanjutkan hari-hari selanjutnya. Natatim biqiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.